Hai guys, balik lagi di Oke Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Waduh, bener-bener nih kasusnya gak pernah kelar ya guys ya. Sebenarnya ini kasusnya simpel, cuma karena satu orang ini oknum Radusinya Rudiana Endegeng ini nggak mengakui dan aib ya. Aneh banget seorang aib ya. Ini dia apa sih sampai susah banget untuk apa ya ditangkap, melebihi Sambo, melebihi kasus-kasus bom Bali gitu, bom teroris gitu ya, kok sangat sulit untuk mereka ditangkap guys. Ada apa ini para ini ya guys ya. Kita lihat nih ada berita apa dalam kasusnya Vina hari ini guys, kita tahu bareng-bareng guys. Kondisi Sudirman di rumah sakit terpidana kasus Vina diungkap oleh Kapolri. Banyak menerima luka dibanding yang lain. Sudirman, terpidana kasus Vina dan Eki, akhirnya dikunjungi oleh Kapolri Listio Sigit Desen beberapa Vina rekan dan lainnya. Eki asal kota Cirebon Kapolri datang ke rumah sakit, fakta-fakta. Bandung, Jawa Barat bersama kuasa hukum. Jenderal Sigit selaku Kapolri dari kunjungan itu, mengungkap kondisi Sudirman. Ternyata, Sudirman menderita sejumlah luka di sekujur tubuhnya setelah 8 tahun di penjara. Saat di kunjungan tersebut Sudirman belak-belakan menceritakan apa yang dialaminya. Dilansir tribunnews.bogor.com, Kapolri mengaku terkejut saat melihat kondisi Sudirman yang terbaring lemas tak berdaya di rumah sakit. Katanya, Sudirman tampak lesu dan tubuhnya lemas. Tak kejanggalan dalam Dia, kasus Sudirman, pembunuhan ini. kelihatan tidak 5 sehat aja. terdakwa yang Kalau yang lain, terpidana lain, kan segar. Kalau Sudirman itu ringkih banget, pelan jalannya, katanya, dikutip dari tayangan YouTube. Kepada Jenderal Listio Sigit, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik. Adapun luka yang dialami Sudirman, yakni luka bekas disiram air panas di ubun-ubun, sudah mulai hilang. Kemudian, bekas hitam-hitam di tubuh. Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak, mudah gelisah, dikuasakan bernama serta Eko gampang capek Ramadhani saat bin duduk Kosim, tegak. Hadi Saputra bin Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya. Diduga, luka itu bekas tembakan peluru karet. Semuanya kedelapan terpidana kan enggak pernah cerita detail disiksa. Saya mikir kalau ini general check up, kayaknya Sudirman lebih banyak menerima luka dibanding yang kuasa lain, hukum 5 yakin terdakwa saya kasus sih, penganiayaan dan pembunuh. Kapolri pun menjelaskan terkait luka Sudirman diduga akibat ditembak peluru karet di Polresta Cirebon Kota. Kata Sudirman, sakit pak punggung saya, karena kan pernah ditembak pakai peluru karet, dia yang cerita. Dia buka baju bebernya. Tak hanya itu, Kapolri Hasanah, menduga Jaya Sudirman bin mengalami Sabdul, patah tulang. Eka Sandi bin Muran. Hak itu diketahui Jenderal Sigit lantaran Sudirman curhat susah tidur dan duduk lama. Saya melihatnya kemungkinan Sudirman patah tulang karena kita nanya, katanya, sakit sekali. Jadi enggak bisa duduk lama, tidur lama, kalau tidur itu ubah posisi karena sakit, urainya. Sudirman juga bercerita soal penyiksaan yang dialaminya diduga dilakukan oknum polisi. Mulai jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan. Sudirman dilempar batu, dipukul di Polda. Terus Hasanah, katanya kepalanya Jaya bin disiram Sabdul, air panas. Eka Sandi bin Kan Muran. dia enggak mau ngaku peristiwanya, jelasnya. Katanya, Sudirman dipaksa mengaku Pegi adalah pelaku kasus Vina. Iya. Kalau Sudirman kan kenal Pegi, kan teman SD, tapi untuk perbuatan itu, pembunuhan Vina, dia tidak melakukan. Akhirnya Sudirman terpaksa mengaku, tandasnya. Sebelumnya, Sudirman sempat dikabarkan menghilang setelah ia tidak ikut rombongan Kejanggalan dalam pengembalian kasus para pembunuhan terpidana ini. dari lapas di 5 wilayah terdakwa Bandung ke yang- lapas Cirebon. Pihak keluarga juga belum pernah bertemu dengan Sudirman sejak dipindahkan sementara dari lapas Cirebon ke Polda Jabar pada tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu. Namun, belakangan diketahui, Sudirman telah dipindahkan ke lapas Bancai, Bandung dan keluarga pun sudah mengunjungi Sudirman. Seperti diketahui, 8 tahun lalu pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, begini kronologi kasus hingga hasil visum et repertum.
Tepat 8 tahun dari bergulirnya kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang ditemukan tewas pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Flyover Talun, Cirebon. Motor. Setelah melakukan pelemparan, kelompok pelaku kemudian mengejar korban dan rombongannya. Para pelaku bersenjata bambu dan menghantam korban hingga terjatuh. Vina dan Eki terjatuh, sementara temannya yang lain bisa melarikan diri. Para pelaku kemudian membawa korban ke tempat sepi di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di sanalah mereka menganiaya korban hingga meninggal dunia. Salah satu bentuknya dengan memerkosa korban Vina. Buntut dari kasus ini berakhir di meja hijau. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Total ada 7 pelaku sebagai terdakwa. Menurut kalian gimana setelah melihat berita ini, guys? Kasihan ya Sudirman ya. Pada awalnya aku kesel karena gara-gara Sudirman ini ya nggak bisa menahan, akhirnya dia menjatuhkan semua orang ya. Awalnya aku kesel gitu, tapi lama-lama kasihan. Apalagi ini pengorbanan kakaknya untuk membebaskan Sudirmannya. Ini kalau dia jadi film bagus banget loh. Kalau ada sutradara yang mungkin Hanung atau siapa yang bisa bikin dramatis ini kasus ini, wow, keren sih. Kalau misalnya dibikin film tentang perjuangan seorang kakak membebaskan adiknya dan seorang kakak mempertahankan untuk mengorbankan dirinya gitu ya. Daripada adiknya yang dipenjara, lebih baik kakaknya lah, dia sendiri yang dipenjara. Itu wow, kalau dibikin film pasti keren banget guys. Kalau bisa sutradara yang handal gitu ya, dibikin dramatis dengan tangisan seorang ibu tiap hari bahwa anaknya itu, wow, menurut aku ini bakal filmnya meledak kalau dibikin bagus ya, melebihi filmnya Vina menurut aku guys. Karena film Vina kemarin menurut aku kurang bagus ya. Dari alur ceritanya gitu kan, kayak apa sih ini ya gitu ya, nggak jelas gitu ya. Apalagi kan di filmnya itu berbeda ya, karena nggak ada si Eki, tiba-tiba di situ bukan pacaran tapi temenan gitu ya guys ya. Makanya rada-rada rancu itu filmnya menurut aku ya, pas nonton itu kurang greget gitu. Dan antara itu film hantu atau film thriller gitu ya, makanya agak-agak bingung itu film menurut aku guys. Nah ini ada sebuah video lagi, kita lihat ada apa videonya guys. Mudah-mudahan setelah ini Sudirman bisa menyusul mengajukan PK ya. Waduh, kenapa sih Sudirman ditolak pengajuan PK untuk bersama dengan napidana yang lain gitu ya, Ucil, Rivaldi, dan Eko yang lain-lain gitu guys ya. Padahal kalau digabungin kan enak, biasa selesai gitu ya. Ini makanya diulur-ulur sengaja supaya ya kasus ini makin redup. Ini kan sekarang makin redup ya kasus ini ya. Entah aku lihat di TikTok itu, aku lihat searching itu udah nggak kayak dulu mah kan baru buka TikTok udah wow, Vina ini pembunuhnya si A, ini si siapa, dulu Peggy Cianjur, Peggy ini, Peggy itu, Peggy itu, kita parang gitu ya, cari mana. Sekarang mah udah menghilang guys, kasusnya banyaknya yang lain ya, kayak kasusnya anaknya Nikita Mirzani dan yang lain-lain gitu guys. Sekarang udah mulai redup kasusnya Vina guys. Waduh, ini sengaja dibikin redup oleh ladusing itu guys. Udah ketemu Sudirmannya, gimana kondisinya sekarang? Kalau kondisi sih tadi ditanya sih baik Pak, cuman masih ada trauma. Traumanya kenapa? Ya pas waktu Pemeriksaan. ya masa lalu juga sama yang tadi baru. Yang Tuh, ini kakaknya Vina udah menikah belum ya? Padahal ganteng loh guys ya. Buat kalian para perempuan, kalau ini wow, kalau mau cari suami nih cocok nih ya buat kalian, tapi jangan cari suami kayak si Kavi ya. Dan takutnya kalian ada apa-apa nggak mau dibela sama suami seperti Kavi itu. Mending cari kayak gini guys. Buat para perempuan tuh cari nih cowok yang kayak gini nih ya. Dia setia gitu ya. Menurut kalian gimana setelah melihat video ini guys? Punya tanggapan apa? Terus kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini Bulat Kenapa. See you guys.